Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ali Irham dari SMAN 1 Suko, calon guru penggerak Angkatan 5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dan relevansinya terhadap pendidikan saat ini. Dimulai dari pengajaran. Pengajaran atau underwis, Ki Hajar Dewantoro berpendapat membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan atau underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau untuk berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, namun bersandar atas kekuatan diri sendiri. Pendidikan menciptakan ruang kepada murid-murid untuk bertumbuh dan berkembang agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap, mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh sekolah, kami sebagai pamong untuk murid-murid kami telah mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pengajaran yang memerdekakan manusia agar tidak tergantung pada orang lain. Sekolah telah memfasilitasi berbagai ruang atau media pengajaran, di mana murid-murid dapat tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Mengenali kekuatan kodrat yang dimiliki serta menuntun murid-murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Salah satu contohnya adalah menyediakan ruang belajar ekstrakurikuler, di mana murid dapat mengasah kemampuan dirinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, sehingga mereka dapat menciptakan tujuan yang diinginkan dengan kemerdekaan lahir maupun batin. Begitu pula dengan kegiatan pengajaran di kelas. Sebagai pamong, kami juga telah menciptakan ruang bagi murid untuk dapat tumbuh berkembang secara merdeka dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang berakal dan bersifat fleksibel tentunya, namun tetap terstruktur dan sistematis. Hal ini kami tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup. Di setiap tahun ajaran baru, kepala sekolah beserta pejabat terkait selalu mengadakan IHT atau in-house training. Adalah sebuah kegiatan yang diselenggarakan sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan karyawan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang tentunya dengan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan pendidikan atau offloading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam pendidikan yang memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, sekolah sudah menciptakan ruang bagi para murid untuk menemukanali kodrat yang dimiliki. Contohnya adalah organisasi intrasekolah atau Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK, di mana murid dapat menentukan sikap untuk mendaftar sebagai anggota OSIS. Setelah itu, sekolah membekali
beberapa pelatihan-pelatihan kepemimpinan dasar sesuai dengan seksi dan bidang masing-masing untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam kerja nyata di dalam membantu kegiatan sekolah secara menyeluruh. Dan untuk melengkapi kebutuhan murid, sekolah juga menciptakan ruang lain untuk murid-murid yang belum mendapatkan peran di dalam organisasi intrasekolah. Sekolah juga menyediakan ruang untuk tumbuh dan berkembang di bidang yang lain. Contohnya Dewan Ambalan Pramuka. Disitulah murid-murid dapat mengambil peran kepengurusan yang sama dengan organisasi intrasekolah namun dalam bidang yang berbeda. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan sosiokultural. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih bersifat samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun dan memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Demikian pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dan untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tadi, sekolah memberikan ruang untuk memerdekakan mereka dalam konteks sosiokultural dengan cara mendorong dan memotivasi murid untuk mengikuti kegiatan bakti sosial contohnya di dalam masyarakat, bakti sosial, kemudian dengan aksi nyata seperti membagikan zakat fitrah, mengupayakan kebersihan tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Selain itu, kami juga mendorong murid-murid untuk aktif di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan positif di dalam masyarakat seperti kerja bakti, hajatan, selamatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang budiman, demikian tadi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap pendidikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.